Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita teruskan kembali untuk kajian malam hari ini. Suaranya masuk ya? Masuk, suaranya masuk. Kita teruskan kembali untuk kajian malam hari ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamis sayali. Kan tetep ing dalam nerake pira hukume gawe Allah perbuatan jelek. Wa ijla fil bahaimi lan ngrusak pira-pira raja kaya. Pasal ini menerangkan tentang perbuatan jahat dan juga merusaknya seekor hewan. Jadi ini diatur di fikih tentang ada orang yang terjadi sesuatu tapi karena pembelaan diri ya. Wa man utai sapane wong iku usida den sejo sapa man diadzan kelawan piloro, barang siapa yang kemudian menjadi sasaran ya dengan sebuah perbuatan jahat. Diadzan kelawan piloro, perbuatan jahat ini fi nafsihi in dalam awak dhewe man. Bagi yang menjadi sasaran itu adalah badan, nyawa, au malihi atau bandane man atau harta, au harimihi atau bojone man atau istri yang jadi sasaran. Bi anshola gambare kelawan itu gawe Allah alaihi ngasiman sapa syakhsun awak-awakan. Ada orang lain yang memang punya tujuan tidak baik, mengancam. Yuri tukang arep pakai sapa syakhs qatlahu ing mateni iman. Ada orang yang hendak membunuh au akhdamanihi atau ing ngalap bondone man atau akan merampas hartanya. Wa in qalla sanajan sithik apa mal. Walaupun harta itu cuma sedikit katakan. Awat aharimihi atau ing mati bojone man atau ada orang yang hendak memperkosa istri katakan istrinya. Kemudian faqatala mengko merangi sapa man, kemudian dia berkelahi katakan melawan andalika sing ngono-ngono mempertahankan nafsihi au malihi au harimihi. Andalika sing mazkur aya an nafsihi tegese saking mempertahankan awak dhewe eman au malihi atau bandane au harimihi atau bojone. Wa qatala lan mateni man asya ila ing wong kang gawe Allah ala zalika ing semono-mono qatal tab'an krana nolak lisyalihi maring gawe alane syair fala domana mangkorona doman ora ono nempuhi iku mujud alaihi zaman biki sosin lawan kisos dengan adanya kisos wala diatin lan ora diat, tidak ada diat, wala kafaratin lan ora kafarat. Jadi jika ada orang dalam ancaman bahaya menjadi sasaran perbuatan jahat, baik itu perbuatan jahat itu mengancam jiwanya atau mengancam kepada hartanya atau mengancam istrinya. Contohnya di sini ba'an shola alaihi syaksun, gambarannya ada seseorang yang memang mengancam adanya perbuatan jelek, seperti seseorang itu hendak membunuhnya atau mengambil hartanya walaupun harta itu sedikit,
atau akan memperkosa istrinya. Kemudian orang ini yang terancam ini kemudian melawan atas perbuatan itu, kemudian akhirnya orang ini membunuh orang yang akan berbuat jelek itu tadi. Pembunuhan itu karena untuk menolak perbuatan jeleknya itu, maka tidak ada doman. Tidak ada doman, tidak ada tanggung jawab, konsekuensi tanggung jawab dari adanya pembunuhan itu. Baik itu bentuk kisos juga tidak diterapkan, baik itu diat juga tidak ada, kafarot juga tidak ada, karena dia melakukan itu dalam rangka mempertahankan diri. Nah ini jelas ini. Artinya tidak ada hukuman. Kalau ada orang kemudian dalam mempertahankan diri diserang, mempertahankan diri dia malah kemudian yang menyerang itu terbunuh, maka orang yang diserang yang menjadi korban ini kemudian bebas, tidak punya tanggungan konsekuensi dari apa yang dilakukannya karena dia melakukan itu dalam rangka mempertahankan diri. Nah, dulu kasusnya kan seperti yang pernah terjadi di Bekasi itu, di Samarkand apa itu namanya. Ada anak yang melakukan itu kan. Jadi itu mungkin bagian daripada hukum ini. Jadi dia membunuh itu bukan dengan sengaja, memang niatan, tapi dalam rangka untuk mempertahankan hak. Karena syariat itu kan diturunkan maqasidis syariat atau tujuan adanya syariat itu kan hifdzul mal, pertama hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul irdi, menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga. Nah, ini kan masuk semua. Maqasid syariah ini masuk semua, menjaga dari dirinya sendiri dari ancaman orang lain atau harta dari rampasan orang lain, atau menjaga istri dari perbuatan jeleknya orang lain. Kemudian perbuatan ini kemudian memberikan dampak mengakibatkan adanya pembunuhan, maka orang yang membunuh yang dalam rangka mempertahankan diri ini tidak ada doman, tidak ada kisos, tidak ada diat dan sebagainya. Wa'ala, sudah titik selesai. Wa'ala raqibin lan iku wajib ngatasi wong kang nunggang. Wa'ala raqibid dabbati lan iku wajib ngatasi wong kang nunggang tunggangan, naik hewan, contohnya kuda di sini, dabbah. Sawaung kana padha ga ono apa sawaung kana padha ga ono sapa raqib iku malikah kang duweni dabbah, baik itu milik sendiri, au musta'irah atau kang amrih nyilih ing dabbah, atau yang naik itu ternyata hanya meminjam, au musta'jirah atau musta'jire dabbah, atau dia itu kusir katakan, atau orang yang bekerja untuk mengendalikan dabbah itu, au ghasibah atau kang ghasab ing dabbah, atau dia memang mencuri, menggosok, mengambil dengan tidak ngomong, katakan domanuma utawi nempui barang atlafathu kang rusak ingma opo dabatuhu dabah atau hewannya raqib. Ada orang yang kemudian naik, kalau di sekarang kan kendaraan ya, kalau dulu naiknya naik hewan, naikannya kan kuda, baik itu miliknya atau pinjem atau nyewa atau dia gosok, maka dia harus mengganti dari apa yang dilakukan oleh dabahnya ketika dabah itu membuat kerusakan. Pun sekarang umumnya naiknya adalah kendaraan berupa motor atau mobil, baik itu mobil miliknya atau dia pinjam atau dia nyewa, rental, atau dia mengambil, kemudian ternyata kemudian mobil ini menyebabkan satu kerusakan dan sesuatu, maka orang yang naik ini yang harus mengganti. Gitu. Sawa ungkana pada uga ono awal itlafu oleh gawe rusak iku biadiha kelawan tangane dabah, auri jadi atas kilat dabah, auri dari kata Muhammad. Baik itu rusak dikarenakan, pokoknya intinya rusak karena perbuatan dabahnya tadi nih. Gitu. Walau balat lah untuk uyuh apa dabah au rasa atau retong apa dabah ditorikin lawan dalan, umpamanya seekor hewan ini kemudian
kencing di jalan atau kemudian buang kotoran di jalan, fatalai famangko dadi rusak bidalika sebab mengono bol apa nafsun awak-awakan au manut bondo fala domana mengono domana iki maksud. Kemudian dilala ada orang terpeleset jatuh itu kemudian akhirnya luka-luka nih cacar atau ada harta yang kemudian punya dampak, maka dia tidak doman. Orang yang naik ini tidak doman karena walaupun disebabkan dari air kencing atau kotoran hewan yang lewat itu tadi. Tidak jelas untuk hukum masalah soali dan itlaful bahaim. Fasal fi ahkamil bukotin dalam rangka hukumnya bukot. Bukot ini pemberontak. Bukot ini pemberontak, orang yang membangkang pada pemerintah. Wa mutawi bukot. Iku firqatun pantan golongan muslimun kang Islam kabeh. Kelompok orang Islami mukhalifun kang nulayani sapa firqah lil imam maring imam, tapi tidak setuju, tidak sesuai dengan pemerintah yang al-adilu kang adil. Lil imam al-adil kang adil. Wa mufradul buqat itu mufrad buqat iku baghin, kata baghin. Mufrad dari buqat itu baghin. Minal bagho diambil dari kata bagho, artinya lacut. Wa huwa ta bagho iku adzulmu penganiaya. Aniaya atau zalim ya, perbuatan melanggar perbuatan pelanggaran. Wa yuqatalu lan den perangi fi fathi makalan fathai ma qabla akhirin dalam sadurunge akhire yuqatal di majhul sapa ahlul bagha sapa ahlul baghi ahli lacut yuqatiluhum tegese merangi ing ahlul baghi sapa imam. Di pemerintah itu akan memerangi orang yang memberontak ini. Bitalah satu syarat itu kalau lebih bersyarat, ada 3 syarat bisa diperangi. Ahadu hati salah satu syarat iku ayyakunu yang tak ono sapa ahlul baghi yang bukat ini iku fi manaatin dalam bangkang. Memang diam itu bangkang, benar-benar bangkang. Ya ayyakuna kalau yang tak ono iku lahum kadue ahlul baghi atau bukat apa syakatun kekuatan dikuatin lawan kekuatan wa'adadin lan wilangan. Jadi memang syarat yang pertama dia itu membangkang bahwa dia punya kekuatan, ada pasukan yang mengikutinya dan sebagainya, membangkang. Wabi mutu'in lan wong kang den nut fihim dalam ahlul baghi, ada yang pemimpin, ada pemimpinnya. Wa ilam yakun senajan ta ora ana sapa muta'u wong kang den nut iku iman mansuban kang den jejegake. Walaupun itu yang dinut itu bukan seorang pemimpin yang kemudian pemimpin yang ditetapkan dipilih enggak, bihaisu yuhtaju kelawan sekiranya butuh sapa imam al-adil kang adil fi raddihim dalam balekake ahlul baghi li ta'atihi maring taat maring imam ila kulfatin maring kangelan min badli malin saking nyerahake bondo wa tahsili rijalin lan ngasilake biro wong lanang. Jadi gambarannya itu dianggap sebagai orang yang bughat ini, gambarannya sekira imam adil ini untuk mengembalikan mereka semua untuk taat kepada imam itu butuh untuk ada menyerahkan harta lah atau menyerahkan tawanan lah atau memberikan pembebasan orang lah dan sebagainya. Ini disebut bughat. Ini syarat pertama memang harus seperti itu. Fa in kanu mongko lamun ono sapa ahlul baghi bughat ini iku afrodan tidak perlu izin sendiri-sendiri ya sulu kang gampang apa dhabtuhum langgeri ahlul baghi falaisu mengora ono sapa ahlul baghi bughatan ala bughat. Nah, ketika kemudian hanya sendiri-sendiri tidak ada pemimpin yang tersistematis, hanya sendiri itu bukan bagian daripada bughat, itu ya hanya istilahnya mungkin demo lah, bukan bagian daripada bughat. Artinya nanti konsekuensi hukumnya beda. Watani utai kang pindo syarat kedua untuk itu disebut sebagai bughat iku ayah rujuk yen to metu sapa ahlul baghi keluar ya bughatnya ini pemberontak an qabdatil imam saking panggegemane imam, dia keluar dari kekuasaannya seorang pemimpin al-adil kang adil.
Dengan cara apa? Imma bitarkil ingkiadi. Ana kalane kelawan ninggalake manut. Ada kalanya itu dengan cara dia tidak mau nurut lahu maring imam adil. Au biman ihaqqin atau kelawan nikah hak. Tuwujiha kang dan ada pakai hak alaihi atas ahli bagi, atau dia mencegah hak-hak yang memang diharuskan baginya tapi dia tidak menolak. Sawa ungkana pada ono apalah hak itu malian bawang sobondo au ghairu talian mal kahadin yohat wa lan kisos. Baik itu hak-hak yang ditetapkan yang kemudian ditolak kemudian dilawan itu berupa hak-hak maliyah ataupun yang selainnya seperti kisos dan sebagainya. Intinya yang kedua ini keluar dari apa, orang pemberontak ini keluar dari genggaman atau keluar dari wilayahnya seorang imam yang adil. Ya, intinya dia tidak nurut, dia tingkah hak yang harus diserahkan tidak mau menyerahkan dan sebagainya. Itu deh yang kedua. Wasal itu kambing telu, bentuk yang ketiga ini. Kaya kuna yen to ono iku lahum kadue bukhat ainil bukhati tegese kadue bukhat apa takwil saikhun kang wenang muhtamilun tegese kang muhtamil kang membo ada ada takwil ada ya nanti keterangannya di bawah nanti ada takwil yang tidak jelas katakan kama kaya keterangan abbaro kang nak birakan nembungake biklan mas apa ba'dul ashabi sebagiane pira-pira ashab. Contohnya kamu tolabati ahli syifina koyo oleh nuntut ahli syifin bidami Utsman kelawan getiah Sayyidina Utsman. Haitsu taqadun dalam sekiranya nekotake sapa ahli syifin anna aliyan satune Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku ya'rifu ngerti sapa Sayyidina Ali man ing wong. Dia tahu kepada orang qatala kang mateni sapa man Utsman ing Sayyidina Utsman. Nah, jadi ini takwil sa'ir. Ada alasan yang tidak jelas. Ada alasan yang memang muhamil. Disebut buhot, bahwa buhot itu melakukan itu ada alasan-alasan yang sebenarnya tidak jelas. Seperti di sini diungkapkan oleh ahli syifin yang menuntut kepada Sayyidina Ali, menuntut tentang adanya pembunuhannya Sayyidina Utsman, bahwasanya dia menganggap bahwa Ali itu berkeyakinan ahli syifin itu bahwa Ali itu tahu tentang siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, itu kan sesuatu yang tidak jelas bahasanya. Fa in kana mongko lamun ana apa takwil iku qad ayat lebutlani kang pasti batal ya lam yuk tabar mongko raden bilang apa takwil. Wal sahibuhu baliku kang duweni takwil iku mu'anidun arana kang angas. Kalau kemudian takwilnya itu yang pasti batalnya, ya nggak dianggap. Tapi itu kalau orang yang nolak itu berarti disebut orang yang angas, orang yang mu'anid, orang yang angas. Beda lagi nanti. Wala yuqatalu ora den perangi, tapi dihukum. Wala yuqatalu orang merangi sapa imam-imam al-bukhata ing bukhat hatta titik ya. Wala yuqatalu orang merangi sapa imam al-bukhata ing wong kang bukhat pada orang yang memberontak ini hatta ya asa sehingga ngutus sapa imam. Jadi ya boleh imam nggak boleh merangi sehingga imam itu memberikan utusan ilahi maring bukhat. Rasulan yang utusan, ada orang yang diutus untuk berdamai, untuk bernegosiasi. Aminan kang aman, rasul atau utusan itu yang aminan yang karena dan percaya, orang yang bisa dipercaya. Utonan kang cerdas, limpat. Yas'aluhum kang takon sapa rasul ing bukhat ma ing barang yakrahuna kang sengit sapa bukhat ing ma. Dia tanyakan apa yang menjadikan tidak cocok itu apa. Pak Indakaru mau lamun nutur sapa bukhat lahu maring rasul. Kalau kemudian ahlul bagi orang yang memberontak itu menyebutkannya kepada rasul madlamatan ing penganiayaan, ia kamu terima dalam iku sebab fi imtinaihim dalam oleh nikah bukhat anto atihi saking manut ing imam azalah mangko ngilangi sapa imam ing madlamah. Kalau menyebutkan itu kemudian bahwa ada penganiayaan yang itu menjadi sebab
orang ini memberontak, mencegah tidak mau taat untuk kepada imam, maka imam menghilangkan apa yang disebutkan tadi, madlamah yang disebutkan. Wa lam yadhkuru lamun orang nyebut sapa buhat syai'an sing diwiji, au asarru atau netepi sapa buhat ba'da ijaratil madlamah dalam sakwise ngilangi kepenganiayaan yang dianggap kedoliman itu kemudian dihilangkan al-baqi yang terlacut. Nah, sahahum mongko nuturi sapa rasul ing buhat summa a'lamahum mengonuli meruhake sapa rasul ing buhat bil kita likalan peperangan. Kalau kemudian sudah dia hilangkan apa yang menjadi tuntutan, tapi tetap masih mengeyel, masih bangkang, masih tidak mau, kemudian malah nambah, dinasehati, kalau enggak kamu nanti akan diperangi, akan ditumpes karena seperti itu. Wala yuqtalu lan ora den pateni sapa asiruhum tawanane buhot. Enggak boleh, karena memang itu satu warga, satu saudara, cuma kebetulan membangkang, maka enggak boleh tawanan itu dibunuh. Ail buhot itu kisah buhot. Fa in qatalahu mongkolamun to mateni ing asir sapa saksun awaan adil ka adil wala khisos sama wala khisos setali kase sakas. Asah dengan kang asah. Kalau kemudian ada seorang yang membunuh tawanan, yang membunuh itu adalah orang adil, maka tidak ada kisos menurut kaul yang asah. Wala yutlaqu lan ora den ucapake atau ora den culake tidak dilepas sapa asiruhum tawanane buhot. Wa ingkana senajan ta ono sapa asir iku sobian bocah cilik au imrotan atau wong wadon hatta tangqadiya sehingga wis tutup apa harbu peperangan. Wa ya tafarraqan bisa-bisa apa jam'uhum kumpule buhot illa ayyuti'a angin to dadi taat sapa asiruhum tawanane buhot mukhtarun hale karepe dhewek bimutaba'atihi kelawan anute asir anute tawanan lil imam maring imam. Tawanan itu tidak boleh dilepas. Walaupun itu adalah anak kecil atau perempuan sampai peperangan itu selesai. Atau sampai orang-orang yang ngumpul pasukan katakan yang membangkang itu kemudian tercerai-berai. Itu baru bisa nanti dilepas. Atau bisa juga dilepas kalau tawanan itu kemudian menjadi orang yang taat kepada imam, memilih untuk taat kepada imam. Taubat katakan ya siap untuk kepada imam, maka boleh bisa dilepas. Wala yuhnamulan ora den cara sapa apa maluhum bandane buhot. Hartanya tidak boleh kemudian menjadi harta carahan, karena itu bukan orang kafir, itu hanya beda masalah politik. Buhot itu memang masalahnya masalah politik, perbedaan pandangan dalam masalah politik. Wa yuraddulan dan balekake apa silahuhum senjatane buhot, senjatanya dikembalikan ini. Wa khailuhum lan jarane buhot ilahi maring buhot, kendaraan katakan kudanya itu kembalikan, pedangnya kembalikan kepadanya. Idang kotor negara tutup apalah harbu perangan. Ketika sudah selesai perang, kembalikan semuanya. Wa amanat lan is aman apa ailatuhum sandu bayane bukhot. Tapi ketika sudah terasa aman, kalau masih ngayal dikembalikan lagi nanti perang lagi. Kalau sudah menyerah lah baru. Bitafarruqihim indikator sudah aman rekadayanya makarnya bukhot itu ditandai indikatornya bitafarruqihim melawan pisah-pisah bukhot. Ya, dan sudah cerai-berai. Auratuhum atau baline bukhot li taati min taat atau kembali kemudian mau tunduk kepada imam. Nah, maka boleh nanti dikembalikan lagi. Wala yuqataluna ora den perangi sapa bukhot bi'adimin sapa bukhot bi'adimin kelan perkara kang gedhe kanarin kaya geni munjanikin lan munjanik itu apa bedil ya brand illa li daruratin angin karena darurat. Jadi tidak boleh merangi dengan bukhot itu dengan alat-alat berat seperti api atau munjanik atau senapan alat berat itu brand enggak boleh kecuali darurat.
Kaya qatalun dan perangi sapa bukut bidalikan mengono-mengono azimin. Boleh kalau memang darurat boleh pakai alat berat, senjata-senjata berat. Kang qataluna kaya yen merangi sapa bukut ing kita bi kelawan dalik. Mereka juga menyerangnya dengan manjanik dengan apa senjata laras panjang. Ya kita lawan dengan itu. Au ahatu atau ngepung sapa bukut bina kelawan kita. Oh mereka melawan kita, maka kita boleh menggunakan alat-alat berat. Wala yutafakulan oraten gelisake matine sapa ala jarihim ngatasi wong kang ketaton saking buhot. Orang yang luka-luka itu tidak kemudian dicepatkan untuk dibunuh sekalian, tidak boleh. Wa tadfifu tadfif iku tatmimul qatli nyempurnake mateni wa ta'jiluhu lan nggih atau nyempetaken mateni. Yang dimaksud tadfif itu adalah menyempurnakan orang sedang sekarat belum mati-mati kemudian cepat tatmim disempurnakan supaya cepat mati atau takjil supaya cepat matinya karena kasihan dalam kondisi sekarat lama katakan karena luka maka kemudian dibunuh sekalian. Itu tidak boleh ketika kalau dalam perang dengan orang kafir kan seperti itu boleh, kalau dengan bukot nggak boleh. Itu seperti itu tentang masalah pemberontakan dan ini ya hukum-hukum ini harus dikuasai benar oleh pemerintah. Kalau kemudian pemerintah ini menggunakan dasar-dasar hukum ini seperti yang ada di mana Istimewa Aceh mungkin yang katanya menggunakan hukum-hukum yang berdasarkan ini bisa. Tapi kalau kita KUHP-nya beda, ada hukum pidana, ada hukum perdata dan seterusnya. Kalau hukum pidana ya nanti ada KUHP pidana tersendiri. Yang dasarnya jelas beda, nggak pakai takrib. Tapi ini untuk hasanah pengetahuan. Kalau bab ekonominya jelas kita menggunakan ekonomi Islam ya. Maka kita yang sudah lampau tentang akad-akad yang syar'i itu memang kalau kita bisa menggali benar kita bisa menjadi pakar dewan syariah. Karena kata beliau Wapres Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi dewan syariah itu modalnya dengan Fathul Qorib dipahami secara betul. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.